Seorang bapak punya tahu kelemahan anaknya. Setiap orang yang punya anak tahu kelemahan anakku di mana. Dari kecil kita gendong dia. Saya masih ingat bayi pertama lahir, saya bawa ke loteng 3 atau 4 di atas ada dak terbuka. Jadi kami taruh lapak di situ, kemudian baringkan dia, telanjangkan, tengkurapkan dia. Kecil lemah sekali ya. Lalu kalau andai kata saya gendong-gendong, lihat ke bawah, tingkat 4, coba lempar. Gimana kira-kira anak ini? Lempar dari atas ke lantai bawah. Nggak mungkin saya buat begitu, karena saya tahu kelemahan anak ini. Nggak mungkin akan hidup. Lempar begitu, saya tahu. Seorang Bapa dunia tahu, apalagi Bapa di sorga. Dia tahu kelemahan kita. Itu sebabnya firman mengatakan, jangan pernah mengeluh, karena Allah tidak akan memberikan kepada kita beban atau pergumulan atau pencobaan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggung. Kita semua punya beban, kita semua punya pergumulan, kita semua menghadapi pencobaan. Tetapi jangan menyerah, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita beban atau kemampuan atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tidak akan. Bapa di surga jauh lebih bijaksana daripada Bapa duniawi. Tapi gambaran di sini sebagai seorang Bapa yang mengenal kelemahan anaknya sangat jelas sekali. Kemudian seorang Bapa juga memelihara dan membentuk anaknya. Anak dibentuk kadang-kadang dengan hukuman, kadang-kadang dengan tekanan-tekanan tertentu, supaya anak itu makin lama makin menjadi dewasa. Paling tidak seorang bapak ingin anakku nanti kelak paling tidak seperti akulah, mempunyai kemampuan seperti ini. Saya teringat dengan buku cerita yang papa saya belikan waktu saya masih kecil, dan saya merasa membaca buku waktu masa-masa anak-anak itu sangat baik sekali. Ada satu cerita yang dikatakan tentang suku di Afrika. Kalau anak lahir laki-laki, makin besar, usianya sudah kelihatan seperti remaja begitu. Untuk diakui sebagai orang dewasa dalam suku itu, dia harus melalui satu ujian. Bapaknya dengan senjata lengkap, semua perisai, pedang, semua tombak. Dia panggil anaknya, kamu ikut sekarang. Sudah sore, jalan ke tengah hutan. Sudah malam di situ, bapaknya berkata, kamu diam di sini. Sebuah tempat yang kosong, kamu diam di tengah-tengah. Pertahankan dirimu. Kalau kamu hidup sampai besok, kamu layak disebut dewasa dalam suku kita. Wah, anak itu seorang diri, namanya di Afrika, binatang liar begitu banyak. Semalaman dia pasang kuda-kuda, kalau begini, kalau begitu, ketakutan dan sebagainya. Dia berdiri di tengah-tengah tempat yang sekitarnya kosong itu. Sepanjang malam, gelap. Apapun mungkin terjadi, entah singa, entah macan, entah ular, apa saja bisa terjadi. Harus bisa bela diri. Kalau kamu mati memang tidak layak jadi anggota suku kami. Akhirnya dia sepanjang malam berjaga-jaga tentang membela diri. Dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya, dia siap-siap. Besok ketika remang pagi, ketika cahaya mulai muncul, sang bapak panggil nama anak itu. Begitu nama anak itu dipanggil, anaknya terkejut. Karena dari satu tempat ada bapaknya memanggil. Dan bapaknya sudah pasang panas sepanjang malam. Kalau ada binatang buas menerkam anaknya, bapak itu akan tembak dulu binatang buas itu. Akan dibunuh. Anak itu tidak tahu. Tapi sang bapak memelihara anak itu dengan ujian seperti itu. Bukankah mirip dengan apa yang Tuhan berikan terjadi pada hidup kita? Tuhan mengizinkan banyak hal yang kadang-kadang membuat kita begitu susah untuk menerima. Orang biasanya kalau menghadapi pergumulan, kalau waktu dia enak, dia lupa Tuhan, dia nggak pikirkan Tuhan. Tapi begitu dia menghadapi kesukaran, dia mempersalahkan Tuhan. Berkata, Tuhan di mana Tuhan? Bagaimana? Ada Tuhan apa enggak? Tuhan saya benar apa enggak? Oh Tuhan orang lain mungkin lebih bagus, lebih tepat. Kita langsung berbuat begitu. Tetapi ingatlah seorang bapak
Yang mengasihi anak tidak akan menghancurkan anaknya. Dia izinkan begitu banyak pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, pergumulan apa saja. Tahun berlalu, tahun internasional berlalu, tahun Imlek berlalu. Sekarang kita masuk pada tahun yang baru lagi. Pergumulan itu terus ada. Selama kita di bumi dalam daging ini tidak akan berhenti dengan pergumulan-pergumulan seperti itu. Lalu apa sikap kita? Apakah kita berpikir, di mana Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa harus sekarang? Kenapa bukan pada orang lain? Dan seterusnya. Kita bertanya begitu banyak. Dan poin yang berikut tentang kasih seorang bapak kepada anak. Seorang bapak mempunyai pengharapan masa depan buat anak-anaknya. Seperti bapak mengharapkan anak-anaknya bertumbuh, makin lama makin dewasa, makin serupa dengan karakter bapaknya. Dia akan menjadi seorang yang bisa menampakkan Allah di dalam dunia ini. Apa artinya dewasa? Dewasa dalam iman berarti mempunyai karakter, sifat di dalam kita yang makin lama makin serupa dengan karakter Kristus. Bukan luarnya seperti Kristus, dengan jenggot, dengan mungkin pakaian yang ditiru-tiru seperti pakaian agamis, tidak. Itu bukan yang paling penting. Tapi karakter di dalam kita seperti Kristus. Kalau orang melihat pakaian kita mungkin kelihatan bahwa kita seorang beragama tertentu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu dengan pakaian. Tuhan tidak inginkan pakaian-pakaian ornamen-ornamen itu yang menjadi ukuran, menjadi tujuan Allah. Tidak. Semua ornamen-ornamen seperti itu hanya menumbuhkan fanatisme, fanatik kepada agama, tapi tidak menjadi tujuan Tuhan. Tuhan ingin karakter di dalam kita itu seperti Kristus. Dia izinkan semua berjalan, terjadi proses dalam hidup kita, supaya sifat dalam kita itu, karakter kita di dalam itu, karakter di dalam diri kita itu, makin lama makin menampakkan karakter Kristus. Lihat betapa besar kasih Allah, kasih yang tak terukur, tidak dapat dilihat, tidak dapat disebut warna bentuk, tapi seperti kasih Bapa. Mazmur 103 mengatakan demikian.